Oke, kita mulai. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Selamat bergabung dengan kami, hamba-hamba Tuhan yang sangat peduli dengan tema-tema yang lagi hangat belakangan ini, nubuatan. Di sini kita mau sama-sama gali kebenaran, belajar sama-sama. Kita mau kupas tuntas mengenai nubuatan ini. Ada beberapa poin pertanyaan juga. Saya pikir Brother Robson sudah siap untuk menjawabnya. Ya mungkin sedikit pendahuluan ya, bahwa banyak kebingungan dari orang-orang Kristen mengenai nubuatan. Banyak pertanyaan juga yang ingin dijawab, tapi masih mencari sumber yang benar itu seperti apa soal nubuatan ini. Nah, jadi sore hari ini kita bisa diskusi ya, Brother. Yes. Ambil teman yang ada di online ini. Ya, John Sperando. Menyimak ya, yang baru bergabung juga selamat. Pokoknya kita terus tunggu teman-teman yang akan bergabung ya. Ya. Oh, ada Pak Tim. Selamat bergabung Pak Tim. Wah, ini sekaligus reuni nih kita, Brother Robson. Yo. Ada orang-orang hebat semua ini. Ya, itu dia. Ya, sedikit pendahuluan dari saya mungkin seperti itu, Brother. Kalau dari Brother sendiri untuk pendahuluan mengenai nubuatan ini kira-kira apa nih? Biar teman-teman juga nangkep apa yang mau kita bagikan sore ini. Memang nggak bisa dipungkiri ya. Kita perlu memberikan edukasi mengenai nubuatan itu seperti apa. Karena juga tidak sedikit ini berangkat dari keresahan orang-orang yang mempersoalkan masalah nubuatan. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya diresahkan oleh banyak orang. Dan tidak sedikit diantaranya yang langsung bertanya kepada saya mengenai nubuatan. Jadi menurut saya ya sekaligus saja ya sekalian, siapa tahu nanti ada juga yang mungkin sedang menggumuli hal ini. Jadi langsung terjawab lah ya apa yang mereka gumuli tentang nubuatan. Karena memang nggak bisa dipungkiri dengan kita menyampaikan ini nanti ya sedikit banyak mungkin banyak orang mendapat pencerahan tentang nubuatan itu seperti apa dan bisa memahami nubuatan, terus mengetahui perbedaan mana nubuatan yang benar, nubuatan yang palsu. Karena memang lagi marak ya hamba-hamba Tuhan, bukan sekarang tapi dari dulu bernubuat dan tidak sedikit diantaranya yang bernubuat lalu apa yang dinubuatkannya itu salah dan tidak terjadi tapi nggak minta maaf, bahkan sampai matinya tak kunjung minta maaf. Nah, yang begini-begini penting untuk kita bahas tanpa mendiskreditkan siapapun. Ini murni kita belajar kebenaran. Membahas ini sesuai dengan kebenaran yang alkitabiah, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena memang kita harus melihat baik PL maupun PB. Begitu Pak Gembala. Mantap. Di sini ada lagi Ibu Elizabeth, ini tulang saya ini. Wah, selamat bergabung. Ada Samosir juga nih, Pak Joko atau Mas Joko Iya. ini? Apara tuh Joko Samosir. Mantap. Selamat bergabung sekali lagi. Sore ini kita mau belajar sekali lagi tentang nubuatan. Memang begini, Brother, biasanya kalau ada fenomena seperti sekarang ini biasanya muncul nih satu persatu pendeta hamba Tuhan mulai mengklaim saya pernah bernubuat untuk terjadinya corona seperti itu kan ya. Lalu ada juga yang bernubuat saat-saat ini nanti 3 bulan ke depan akan terjadi ini terjadi itu ya kan. Jadi ya tepat sekali kalau sore hari ini teman-teman bergabung untuk membahas ini. Saya langsung aja kembalikan ke Brother Robson. Ini menyangkut pertanyaan yang pertama yang sudah kita buat. Dan ini juga jadi pertanyaan bersama. Kira-kira apa yang dimaksud dengan nubuatan itu sendiri? Karena ada beberapa orang mendefinisikan nubuatan semacam ramalan gitu ya, semacam
dapat sesuatu, kita nggak bisa verifikasi apakah dari Tuhan. Nah, kira-kira definisi yang tepat ini nubuatan itu seperti apa? Biar kita bisa belajar bersama dan kita mau bagikan ini. Ya, Silakan. memang. Betul. Memang sebelum panjang lebar kita membahas itu, harus dimulai memang dengan definisinya. Bagaimana kita mendefinisikannya dengan tepat, arti dari kata nubuatan itu. Sebelum terlalu lebar, saya memulai pembahasan ini, mungkin Pak Winter sebagai Gembala CNC Bandung memulai dengan doa. Boleh kita mulai dengan doa? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami minta perkenanan-Mu, minta penyertaan-Mu selama kami berdiskusi, berbagi, khususnya topik mengenai nubuatan. Biarlah apa yang kami sampaikan, bicarakan pada sore malam hari ini, tidak ada maksud dan tujuan lain untuk kami mau menyampaikan kebenaran secara murni, belajar dari firman yang murni, dan ini boleh teraplikasikan dalam kehidupan kami. Amin. Tapi setiap kami, dibuka hati kami, pikiran kami untuk rendah hati mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ya. Mari lanjut. Oke, sebelum saya mendefinisikan deskripsi dari kata nubuatan, sekali lagi ya saya mengucapkan selamat bergabung. Maaf kalau saya nggak bisa menyapa satu-satu semua, tapi saya mengucapkan selamat bergabung. Terima kasih sudah join dengan kita. Dan kita mau sama-sama belajar ya. Nah, sebelum saya menyampaikan panjang lebar mengenai nubuatan, yang nanti dimulai dengan deskripsi tentang nubuatan, arti kata nubuatan, hal yang harus kita ingat, salah satu bagian terpenting yang kita harus lakukan sebagai orang percaya adalah kita harus tekun belajar kebenaran. Kita harus mencintai belajar kebenaran. Haus, serius, dan lapar akan kebenaran. Tujuannya salah satunya adalah supaya kita tidak mudah, maaf kata ya, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh para pendeta. Jangan sampai nanti kita punya pikiran karena dia pendeta pasti benar apa yang dia sampaikan. Padahal belum tentu. Dan pengalaman-pengalaman di masa lalu telah menjadi contoh bahwa sekalipun seseorang itu pendeta bisa salah. Bisa salah. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, sungguh-sungguh belajar kebenaran seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengarkan kata nubuatan, apalagi kita langsung menganggap itu benar karena yang disampaikan itu enak didengar. Apalagi di situasi yang seperti ini sedang terjadi ini, lalu ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu dan nubuatan yang disampaikan itu enak didengar, langsung kita percaya, apalagi hamba Tuhan itu hamba Tuhan besar. Belum tentu. Ya, ternyata sesuatu yang disampaikan dan enak didengar itu tidak enak realitasnya. Kebenarannya belum tentu benar. Nah, makanya menjadi sangat penting kita memenuhi poin yang pertama sekali ini, poin yang paling penting ini, yaitu kita dengan serius belajar kebenaran. Yang kedua, mengapa kita harus dengan serius belajar kebenaran? Karena gini, belajar Alkitab. Karena pendeta bisa salah, Alkitab nggak bisa salah. Dan salah satu verifikasi standar yang akan atau harus kita pergunakan untuk menilai, untuk menyimpulkan nubuatan dari seorang hamba Tuhan itu benar atau tidaknya adalah Alkitab. Tentunya Alkitab ini maksudnya luas aspeknya ya. Tidak bertabrakan dengan apa yang Alkitab sampaikan. Tidak bertabrakan dengan doktrin-doktrin umum yang kita pahami dan lain sebagainya macamnya. Nah, tentunya dengan kita memegang kuat prinsip ini, langkah awal ini sebagai prinsip yang terpenting, kita pasti akan berhati-hati sekali pada akhirnya mendengar hamba Tuhan mengatakan seorang hamba Tuhan itu benar atau tidaknya. Tidak semua yang dikatakan hamba Tuhan itu pasti benar hanya karena dia hamba Tuhan. Dan saya tidak mau lebih panjang lebar terkait dengan hal ini karena Bapak Ibu pasti memahami apa yang saya maksudkan. Termasuk saya
perlu juga Bapak Ibu uji kebenarannya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya objektif, saya tidak idealis, saya tidak subjektif di sini. Saya pun siap untuk diuji oleh Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai ternyata. Nah, masuk kepada pembahasan awal kita, harus dimulai dari definisi. Nah, kata nabi dalam PL yang paling sering dipakai, ya, sering istilah ini dipakai, kata nabi di dalam PL. Makna akar kata ini tidak dapat dipastikan sebenarnya menurut beberapa teolog atau penulis buku hermeneutik. Nah, mungkin maknanya adalah orang yang memanggil atau orang yang mengumumkan. Dalam PB kata nabi adalah propetes. Bahasa Yunani ini, propetes. Suku kata pro dapat diterjemahkan sebelumnya atau untuk. Sedangkan kata petes berasal dari kata pemi yang berarti mengatakan. Jadi makna kata nabi dalam bahasa Yunani mungkin adalah mengatakan sebelumnya, yang menunjuk meramal atau mengatakan untuk yang berarti menyampaikan berita kepada rakyat demi Allah. Namun demikian, dalam sejarah yang panjang, mungkin saja makna sebuah kata mengalami perubahan yang cukup besar, sehingga tidak dapat menelusuri kembali dengan jelas. Nah, jadi kalau saya simpulkan dengan sederhana, esensi kata nabi itu adalah memanggil atau mengumumkan yang seperti kita ketahui pada umumnya bahwa nabi adalah seorang hamba atau seorang utusan yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan, untuk mengumumkan sebuah pesan. Itu adalah deskripsi dari nabi atau panggilan dari seorang nabi. Sebelumnya selamat bergabung abang saya yang terkasih, Bang Ruli Simorangkir, dan ada juga itu Jotorang. Senang Bang Ruli bisa bergabung. Nah, Alkitab mencatat banyak informasi mengenai jati diri dan pelayan Nabi. Tentunya tidak semuanya kita akan bahas, tidak semuanya kita akan sebutkan. Mungkin salah satu yang menurut saya, mungkin ada nabi-nabi lain juga. Yang paling menarik untuk dibahas itu salah satunya adalah Yeremia. Jadi Yeremia adalah salah satu contoh nabi yang mau saya sorot secara khusus untuk kita membahas nubuatan secara kompleks dan panggilan dari seorang nabi. Tadi mengapa saya memilih Nabi Yeremia? Karena memang unik panggilan Yeremia sebagai nabi dan pergulatan dia dalam menjalankan peran dia sebagai nabi. Itu luar biasa memang Yeremia ini. Jadi benar-benar unik lah. Jadi nggak salah kalau kita spesifik atau khusus mengangkat satu orang tokoh dalam perjanjian lama. Nanti memang kita juga akan membahas mengenai nabi dalam perjanjian baru atau nubuatan dalam perjanjian baru, dan juga mungkin akan kita persoalkan apakah masih relevan nubuatan saat ini. Nah, sebelum dilanjut dulu, saya simpulin dikit dulu. Jadi, nubuatan itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan melalui nabi. Itu dalam konteks perjanjian lama, seperti itu maksudnya. Ya, pada umumnya panggilan Tuhan terhadap nabi adalah untuk menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Itu secara general. Itu adalah ya, berdasarkan makna kata dari nabi itu sendiri. Panggilannya itu berdasarkan makna kata itu sendiri. Nah,
Saya lanjutkan terkait dengan Nabi Yeremia tadi. Selain memang dia adalah pribadi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menubuatkan atau menyampaikan pesan Tuhan, tetapi dia juga dipanggil untuk menghardik nabi-nabi palsu. Nah, ini mungkin udah mulai langsung agak ngeri-ngeri sedap kita dengar. Kata-kata palsu-palsu ini menarik ini untuk didiskusikan, ya kan? Apalagi kalau kita yang sudah pernah melihat, menyaksikan atau menganggap ada pendeta menurut kita palsu. Nah, sebelum terlalu jauh kita menilai orang tersebut, ya kita melihat dulu kriteria-kriteria dari nubuatan yang benar itu seperti apa, sebelum kita menyimpulkan ini hamba Tuhan tidak benar atau palsu. Nah, jadi memang unik sekali memang Nabi Yeremia ini. Disapa-sapa lagi dulu. Oke, Selamat boleh. bergabung tadi kan Pak Yosua, Pak Tony, selamat bergabung. Ya, Pak Saragi, Pak Boy, selamat bergabung semuanya. Pak Santo, Ibu Meling, selamat bergabung. Terima kasih. Mau sama-sama kita belajar ya. Jadi sore ini kita mau bahas satu nabi yang di Perjanjian Lama menyampaikan nubuatan, yaitu Nabi Yeremia. Kira-kira apa yang mau brother sampaikan nih mengenai nabi ini? Oke, itu Pak Yosua juga, ini Pak Gembala ini. Gembala GSKI. Gembala. Selamat bergabung, Pak Yosua. Nah, kembali saya bahas. Nah, Tuhan itu memanggil Nabi Yeremia dengan panggilan yang unik. Nah, karena saya fokus membahas satu orang nabi aja, saya bacakan dulu salah satu konteks dari Alkitab, yaitu Yeremia pasal 23. Ini agak panjang, jadi saya baca cepat aja. Nanti saya akan ulas. Jadi supaya ada dasar ayat yang akan kita bahas, dasar teologis yang menjadi pembahasan kita. Sekali lagi Yeremia pasal 23 ayat 30 sampai 40. Ini konteks yang sangat relevan sekali dengan pembahasan kita. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu, kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. Demikian, beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada teman-temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu.
aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Nah, ini dalam sekali ya Bapak Ibu ya. Konteks Yeremia pasal 23 ayat 30 sampai 40. Bahkan Tuhan sendiri itu langsung menyampaikan konsekuensi yang akan dihadapi oleh nabi-nabi palsu yang menubuatkan nubuatan palsu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan pesan, suatu pesan, padahal Tuhan tidak pernah menyampaikan pesan sama sekali kepada mereka. Nah, apa maksud ayat pertama ya, dari ayat 30 itu? Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Maksudnya begini, kita ambillah contoh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu menyampaikan sesuatu. Nabi Yeremia menyampaikan sesuatu, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dipakai. Pesannya itu disampaikan tapi dimodifikasi oleh mereka. Pesan apa yang dimodifikasi? Nah, Yeremia menyampaikan sesuatu yang sangat keras terhadap bangsa Yehuda. Tuhan mengatakan bahwa Yehuda akan menjadi terpuruk. Tuhan mengungkapkan hukuman bagi Yehuda. Tentu ini sesuatu yang sangat menakutkan, mendatangkan kesedihan yang amat dalam bagi kaum Yehuda. Lalu, datanglah nabi-nabi palsu ini. Diambilnya ayat-ayat itu, perkataan-perkataan itu, lalu dimodif. Mereka mengatakan bahwa damai sejahtera bagimu. Lalu dikatakan lagi, engkau akan diberkati. Oh, ini bertolak belakang sekali pesan yang disampaikan oleh Yeremia dengan nabi-nabi. Dikatakan mereka nabi-nabi palsu karena mereka menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan bertolak belakang dari apa yang Tuhan sampaikan. Kengerianlah yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Berita yang menggemparkan, yang mendatangkan kecelakaan atas bangsa Yehuda. Karena memang bangsa ini telah mengalami kejatuhan, mereka melakukan kejahatan, dan mereka melakukan dosa yang menduka citakan hati Tuhan. Makanya Tuhan pakai Nabi Yeremia untuk menghardik orang-orang Israel. Dan dia ini juga dipakai Tuhan sebagai nabi bangsa-bangsa. Ya, secara khusus nubuatan itu disampaikan kepada orang Israel atau bangsa Yehuda. Jadi dalam sekali nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia, keras memang nubuatan atau pesan itu. Dan memang nabi ini identik dengan karakter yang keras, karena yang mereka sampaikan itu juga keras terdengar. Makanya dulu saya sering dengar kata-kata begini, bahwa mereka nggak suka hamba Tuhan yang punya karunia nabi. Karena terlalu keras apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya kalau memang itu dari Tuhan, kita harus terima, Bapak Ibu. Kalau itu memang benar dari Tuhan, kita harus terima. Tetapi kadangkala ada hamba-hamba Tuhan yang tidak dengan hikmat menyampaikan pesan Tuhan itu. Lalu terkesan bukan lagi menyampaikan pesan Tuhan yang keras, tapi mempermalukan. Tidak jarang saya dengar, bahkan saya pernah menyaksikan secara langsung seorang hamba Tuhan yang terang-terangan mempermalukan seorang jemaat di depan banyak orang. Tuhan berkata kepada saya, kamu begini. Ya memang itu nanti dalam pembahasan selanjutnya akan saya bahas mengenai nubuatan itu terkait dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa lampau. Masa lalu itu terkait dengan Tuhan mengingatkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang mengingatkan kita kembali akan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Nah, saya kurang merasa pas dengan cara-cara seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang salah dengan kita menyuarakan pesan yang keras, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini bukan keras, tapi keras sekali. Dan memang tidak menutup kemungkinan akhirnya dia dibenci. Tapi inilah konsekuensi dari hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran yang benar. Kebenaran yang benar itu menyakitkan. Dan kalau karena kita menyampaikan kebenaran yang benar dan menyakitkan banyak orang, ya nggak jadi masalah.
Jangan hanya karena kita ingin memuaskan hati banyak orang, lalu banyak orang senangkan dengan apa yang kita sampaikan, lalu pesan yang Tuhan taruh dalam diri kita nggak sampaikan. Kita yang terkutuk, kita yang terlaknat. Karena apa? Kita mendatangkan kecantikan bagi orang. Seharusnya dengan pesan yang kita sampaikan, kan orang bertobat, tapi nggak bertobat. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Makin terpuruk mereka karena kedatangan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang mengkontraskan pesan yang disampaikan oleh Yeremia. Tadi harusnya pesan yang disampaikan berita yang akan menggemparkan mereka, melulantahkan mereka, berita yang keras di mana akan terpuruk bangsa Yehuda, mendatangkan hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda, tapi diputarbalikkan dengan kabar damai sejahtera. Tenang semua mereka. Sementara Yeremia adalah nabi Tuhan yang benar, malah ditolak. Bayangkan, memang ini nabi Tuhan yang sedih ini, memang Yeremia ini nabi Tuhan yang sedih. Sudah dia itu menyampaikan nubuatan selama 40 tahun, terus memang tidak ada mujizatnya lagi. Mungkin sebagian orang yang mengatakan bahwa hamba Tuhan yang diurapi itu adalah hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Mungkin dianggap Nabi Yeremia ini hamba Tuhan tidak diurapi ini. Mungkin. Ya kan, dan ini miris bagi orang-orang yang mengaku bahwa hamba Tuhan yang diurapi itu adalah hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Ya kan, kita pegang jubahnya aja kita sembuh. Lalu dibuka jasnya, lalu lempar-lempar kepada orang, dan jasnya itu bisa menyembuhkan orang. Itulah kriteria yang kita maksud sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Itu salah. Kalau begitu kita anggap bahwa dia nggak diurapi 40 tahun. Nggak ada yang bertobat. Coba dia 40 tahun berkhotbah, nggak ada yang bertobat. Mujizat pun nggak terjadi. Nangis nggak? Sedih itu. Saya mungkin kira nggak sekuat Yeremia. Capek Tuhan tuh 40 tahun Tuhan. 40 tahun aku udah khotbah itu pun nggak merespon, lebih bagus nggak usah, Pak. Nah itu pasti sedih sekali. Terus nggak ada tanda-tanda mujizat yang menyertai lagi. Nah, itu saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah menilai hamba Tuhan karena dia nggak ada mujizat, lalu kita menganggap dia nggak diurapi, nggak dipakai Tuhan. Padahal bukan itu kriterianya. Ya, dari sini dapat menyimpulkan bahwa hamba Tuhan yang bahwa hamba Tuhan yang terkesan menyampaikan sesuatu yang enak didengar, belum tentu dari Tuhan. Mendatangkan damai sejahtera, belum tentu dari Tuhan. Bisa aja itu nabi palsu. Dan waktu yang akan membuktikan itu nabi palsu atau enggaknya. Misalnya, ini dasarnya. Itu dari firman Tuhan. Jangan sampai bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, langsung tolak. Itu sudah nabi palsu. Iya. Dengan tegas, dengan keras. Dan hamba Tuhan itu juga harus siap dianggap sebagai nabi palsu. Itu konsekuensinya. Kalau dia berani bernubuat mengatasnamakan Tuhan, berarti dia harus berani dinyatakan sebagai nabi palsu, penyesat. Kalau sampai apa yang disampaikannya itu tidak benar. Iya. Nah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan ternyata tak terjadi. Wah, tadi saya bilang pertama Alkitab tak terjadi, berarti memang dia itu hamba Tuhan palsu. Jadi kalau dia menyampaikan detail-detailnya, begini yang akan terjadi. Dia sebutkan satu-satu secara detail apa yang akan terjadi di tanggal tersebut. Maka seharusnya idealnya apa yang dia sampaikan itu harus terjadi juga detail-detailnya. Tidak ada satu pun yang tidak terjadi. Kalau sampai ada satu yang tidak terjadi, tetap dia nabi palsu. Karena gak mungkin Tuhan menubuatkan sesuatu lalu apa yang dinubuatkan itu tidak terjadi. Sama seperti ini sangat mewarnai perjanjian lama ya, nubuatan mengenai Mesias. Kita tahu bahwa banyak sekali detail-detail nubuatan tentang kedatangan Mesias, kelahiran, kematian, bagaimana cara matinya, seperti tangannya, berlubang paku kakinya, Yesaya 53, Mazmur 110, Mazmur pasal 22. Semuanya dibuatkan secara detail dan semua detail-detailnya itu tergenapi dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus. Contoh, ini terkesan sepele, jubahnya diundi, itu terjadi. Kedua, kakinya tidak dipatahkan, lalu lambungnya dicucuk.
ketika mereka sampai kepada Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Jadi nggak jadi dipatahkan kakinya. Lalu untuk memastikan dia sudah mati, ditusuk lambungnya. Dan terkesan sepele, tapi semuanya saat detail-detailnya terpenuhi, tergenapi. Begitu juga. Jadi kalau Tuhan menubuatkan sesuatu, tidak mungkin apa yang dinubuatkan sampai detail-detailnya tidak tergenapi. Pasti tergenapi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu, lalu ada satu hal dari apa yang dinubuatkan tidak terjadi, itu contoh. Karena tadi sakit, gak ada roh sudah sadar dari Tuhan, harus ini mengenai ya. Nah, ya, karena mengenai contoh, pertanyaan bisa kasih contoh siapa hamba Tuhan yang abang kenal yang memberikan nubuatan dari Tuhan ya, karena yang ini yang ditanyakan Pak Budi, pertanyaan hamba Tuhan contoh siapa hamba Tuhan yang tergenapi yang memberikan nubuatan dari tergenapi brother tergenapi yang ini yang ditanyakan Pak Budi, hamba Tuhan yang memberikan bantuan yang sekarang tergenapi di PL yang tadi kan yang jelas kalau yang tergenapi sekarang kira-kira kalau yang brother tahu kira-kira yang tergenapi ada bantuan yang sekarang ya kalau di PL di Alkitab sudah jelas kalau yang sekarang kira-kira ini pertanyaannya majlab ini. Tapi memang penanya-penanya itu memang penonton itu selalu lebih kritis ya kan. Pertanyaan hajab ini. Contoh. Aduh. Jadi begini Bapak Ibu, begini ya. Penanya itu memang penonton itu selalu lebih kritis ya kan. Aduh. Saya jujur aja sebenarnya kalau menyebut sih enggak lah ya. Menyebut hamba Tuhannya siapa gitu ya. Tapi mungkin nubuatannya lah ya. Tapi kalau bisa jangan yang sekarang-sekarang ini. Karena kalau diminta saya membahas yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini tendensius sekali. Nanti saya jadi tendensius sekali. Aduh. Jadi gini, saya pernah dengar ada hamba Tuhan. Jadi ada peristiwa pesawat jatuh, ya kan? Peristiwa pesawat jatuh. Lalu disampaikan sama dia, dulu ya sebelum pesawat itu jatuh, Tuhan sudah ngomong sama saya bahwa akan ada pesawat yang jatuh. Dia akan menabrak ini, tapi nggak perlu saya jelaskan detail-detailnya. Ya kan? Sebut saja mawar katanya. Ya berarti begini berarti kesimpulannya. Tunggu Pak Gemala. Yang membuat ya. Tunggu Pak Gemala. Ya, saya lengkapi dulu ya apa yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi halo Pak Beni. Pak Benisio di salah satu pendeta yang dikenal di di Rehoboth ya. Nah, jadi dia bilang bahwa sebelum hal itu terjadi, peristiwa itu terjadi, bahwa Tuhan sudah ngomong sama saya katanya. Yang begini-begini, aduh, saya tuh malas, saya nggak ngerti, kok bisa gitu loh ya. Apalah maksud dari hamba Tuhan yang seperti ini? Dia ngomong seperti ini. Yang mana sebenarnya nubuatan itu kalau bisa, apalagi sesuatu yang akan terjadi, dikasih tahu dulu sebelum terjadi. Itulah nubuatan, sebelum terjadi sudah dikasih tahu akan terjadi. Jangan sudah terjadi, sebenarnya Tuhan ngomong sama saya waktu itu. Yang begini-begini kan sudah tendensius, mau cari sesuatu. Nah jangan. Ada brother ya sebelumnya sudah ngomong duluan, lalu terjadi kan sudah ada juga kan yang model seperti itu. Saya ada dengar hamba-hamba tertentu. Ya dia menubuatkan. Mama Lawrence kalau saya bukan hamba Tuhan tapi Mama Lawrence. Mama Lawrence yang Mama Lawrence ya. Aduh. Ya, paling sering Mama Lawrence. Aduh. Jadi kalau saya mau lanjutkan pembahasan saya, nanti saya ke situ lagi deh. Saya ke situ lagi karena memang saya perlu pikirkan, saya perlu memilah-milah ya. Ada beberapa memang. Dan kalau memang tidak berkeberatan,
Ya Allah, tenanglah. Karena sudah berat. ini sudah mengajak saya untuk terus terang ini. Atau gini lah, pokoknya saya deskripsikan lah ya, Bapak Ibu, ciri-cirinya nabi palsu itu seperti apa, nubuatan yang tidak benar itu seperti apa. Tadi kan saya bilang diuji oleh dua hal, tolak ukurnya Alkitab sama waktu. Ketika tidak sesuai dengan Alkitab, ya jangan percayai, itu pasti salah, bertabrakan dengan firman Tuhan. Karena nggak mungkin apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, waktu. Abang sudah makan madu belum? Jangan terlalu terang, Pak Pendeta. Ini masukan bagus ini. Iya kan? Aduh. Karena saya takut terjebak saya untuk terlalu terus terang memang ya. Saya takut terjebak. Jadi saya menyampaikan gambarannya aja. Yang nabi palsu itu adalah ketika apa yang disampaikan tidak terjadi. Misalnya, besok nih, peristiwa ini, apa yang sedang terjadi akan berhenti. Lalu ternyata nggak berhenti, makin parah. Itu salah satunya lah ya kan. Nah, itu termasuklah memenuhi kriteria lah ya. Dan itu kan juga sudah saya jelaskan tadi kok. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan aja terus bertanya. Nanti saya akan jawab. Kita akan jawab secara secara tuntas. Ya. Boleh nanti melalui layar, nanti host yang akan mengumpulkan pertanyaannya. Dan kayaknya nih ya Pak Pendeta Winter, kalau saya lihat dia nggak cukup satu sesi ini ya. Kayaknya nanti di Sabtu depan kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Karena ini memang menarik sekali. Harus. Iya, kayaknya hukuman mungkin kan biar tidak gantung nih sesuai dengan pertanyaan tadi. Jadi apakah yang dilakukan Mama Lawrence atau hamba Tuhan atau siapapun lah yang seperti memprediksikan sesuatu, memperkirakan sesuatu, kejadian, peristiwa atau personal seseorang, apakah itu termasuk dalam nubuatan? Termasuk nggak mereka itu bernubuat gitu? Karena kan ada beberapa hamba Tuhan atau ya seperti tadi saya contoh ada beberapa peramal gitu yang meramal sesuatu tepat bisa terjadi. Nah, apakah yang seperti itu termasuk dalam nubuatan? Biar kita pilah dulu, biar pertanyaannya nggak berkembang lagi nih, karena ini nanyanya pasti ke sana nih. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang menyampaikan sesuatu terjadi gitu. Nah, itu dipilah dulu oleh Brother Robson. Nah, itu menarik juga ya kalau kita kaitkan dengan orang-orang yang di luar dari hamba-hamba Tuhan, di luar dari para pendeta atau para nabi, yaitu dukun atau para peramal ya. Ini sesuatu yang berbahaya juga memang. Kita nggak bisa menafikan bahwa iblis itu ada, setan itu ada. Dan sebagaimana Tuhan bisa memakai hamba-hamba Tuhan tertentu, orang-orang tertentu untuk menyampaikan sesuatu pesan, begitu juga setan bisa memakai orang-orangnya, baik para peramal atau dukun, dan ya memanipulasi juga lah kerjanya. Dan saya takut bahaya ini ya, bahaya. Saya takut begitu juga yang terjadi di dunia pelayanan atau dalam pekerjaan Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan memanipulasi. Terus ya hati-hati sekali nih ya, kita membedakan. Terkesan benar pun belum tentu benar. Terus kalau dikaitkan, saya sih kurang tahu ya yang dimaksud dengan Mama Lawrence itu seperti apa nubuatannya, terus apa yang terjadi. Tapi kalau ditanya sama saya, bisa nggak terjadi hal seperti itu? Bisa, karena setan itu punya kuasa. Setan itu punya kuasa dan dia bisa memakai orang tertentu. Kalau kita merujuk pada Wahyu pasal 13,
Wahyu pasal 13, di situ kalau kata para teolog itu ada Tritunggal palsu. Tritunggal palsu, yaitu ada binatang pertama, binatang kedua, dan nabi palsu. Binatang pertama itu menggambarkan iblis, binatang kedua itu antikris, yang ketiga nabi palsu. Lalu binatang kedua itu mendapat kuasa dari iblis untuk mendatangkan mujizat. Jadi sama seperti hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat, nah nabi-nabi palsu itu juga bisa melakukan mujizat. Oke. Nah, itu bahaya. Nah, kalau kita mengatakan pasti benar, yang terkesan benar itu, ini juga ada Pak Gembala, Pak Wigan ini ya, mantap juga pesannya. Yang terkesan benar itu ternyata belum tentu juga benar. Nanti waktu yang membuktikan. Kalau kata Alkitab dalam Perjanjian Baru, dari buahnya kita dapat mengenal. Karena kalau dengan cepat kita menyimpulkan seorang itu benar, tanpa kita melihat secara utuh karakteristiknya, ciri-cirinya, ya tadi dukun pun bisa menubuatkan sesuatu dan nubuatan itu bisa benar. Lalu kita mengatakan dia benar hanya karena apa yang dinubuatkan itu benar. Nah, bahaya juga. Nah, saya masukkan dulu pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan tadi ya, mengenai hukuman dari seorang nabi yang kalau menyampaikan nubuatan lalu tidak tergenapi, tidak terjadi. Nah, apa hukumannya? Kalau kita merujuk kepada Yeremia pasal 23 ayat 39 dikatakan begini, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal dan tidak akan terlupakan. Mereka dibunuh dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi yang palsu itu dibunuh oleh Tuhan. Nah, tapi bagaimana dengan nabi-nabi palsu zaman sekarang, Pak? Kenapa mereka nggak dibunuh? Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, beda. Memang nabi-nabi yang zaman sekarang ini dengan enaknya mereka menyampaikan sesuatu. Dan biar aja mereka puas dulu. Tinggal tunggu waktunya nanti. Tunggu penghakiman dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak menghukum, tidak menghakimi mereka. Pasti. Nah, kalau mereka hidup di zaman PL, udah pasti dibunuh Tuhan ini mereka ini. Udah pasti langsung ditumpas. Jadi ketika apa yang disampaikan tidak terjadi, langsung selesai dibuat Tuhan. Nah, begitu Pak Pendeta. Mantap. Masih ada pertanyaan lagi ini mau dijawab Pak Robson? Robson mau jawab? Itu tadi pertanyaan Pak James Wisan. Ini sebenarnya pertanyaan banyak sekali, nggak memungkinkan karena waktu juga udah hampir 1 jam kita bahas. Ya. Ada Brother Stephen Erastus. Brother Stephen, terima kasih. Ini terakhir mungkin, Brother Robson, dari Pak Erwin. Apakah nubuatan masih relevan hari ini? Ya, khususnya untuk Kristen. Kalau memang relevan, buktinya seperti apa? Bukti konkret yang diminta. Kalau tidak relevan, kenapa masih ada saja hamba Tuhan atau pendeta yang bernubuat seperti itu? Begini Bapak Ibu ya, kalau bicara tentang gelar atau jabatan, saya tidak yakin ada jabatan nabi. Karena begini, Alkitab itu sudah final. Kitab Wahyu sebagai kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Dan sudah lengkap. Jadi, apa yang sudah kita terima itu cukup bagi kita. Sempurna. Ya, kitab Wahyu sebagai penutup yang berbicara tentang akhir dari segala sesuatu dan awal dari segala sesuatu. Itu esensi kitab Wahyu. Jadi, finalitasnya ditutup dengan kitab Wahyu. Sudah cukup, kita nggak butuh nabi. Ya kan? Nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus sendiri, merujuk kepada Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Itu jelas. Kalau kita merujuk kepada Matius pasal 21, itu juga merupakan perumpamaan yang gambarannya berbicara tentang Tuhan Yesus dihadirkan ke dunia ini sebagai nabi terakhir, utusan terakhir yang menyelamatkan manusia, tapi juga dihajar. Ini udah mau habis ya, waktu 24 detik.
Nanti kita sambung mungkin di pertemuan selanjutnya. Mungkin Pak Winter ya closing statement. Kalau ada orang yang meramalkan jodoh. sampai